Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih. Kemudian, kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Five of Wands. Nah, kartu tongkat ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Oke, jadi sebagai energi pembuka ya, inilah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat positif. Kenapa? Karena aku melihat memang ada sebuah indikasi potensi ya, tentang bakal tercapainya sebuah tujuan. Oke, mungkin itu yang pertama. Dan kemudian aku melihat ya, secara energi kamu orang yang sangat berkomitmen. Oke, berpendirian. Dan kemudian apa yang mungkin selama ini sudah kamu lakukan? Ya pada akhirnya dalam pekan ini kamu akan memperoleh apa yang memang selama ini kamu harapkan bisa terjadi. Ya, tergantung dari apa yang mungkin selama ini ataupun hingga saat ini sedang kamu perjuangkan, teman-teman. Ya, terlepas dari apapun itu, aku punya Ten of Cups, 10 cangkir muncul hadir. Jadi untuk energi kartu kedua ini cukup dan sangat menggambarkan loh, teman-teman. Bukan hanya tentang sebuah potensi pencapaian. Dan aku rasa ini akan benar-benar bisa menjadi sebuah bentuk manifestasi yang cukup nyata di dalam kehidupan kamu. Ketika dalam pekan ini kehidupan kamu berpotensi akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan, kebahagiaan, dari materi, rezeki yang bakal berlimpah ruah, dari kehidupan asmara, rumah tangga yang akan kembali harmonis, membaik, ya kan? Kemudian mungkin terkait dengan kondisi kesehatan, entah terkait dengan perihal usaha bisnis kamu yang bakal berkembang pesat, dan banyak lain sebagainya. Ya, karena ya mungkin ini sebuah takdir baik yang memang akan kamu peroleh, teman-teman. Sebuah bentuk manifestasi atas kerja keras, ikhtiar, dan doa kamu. Nah, pada kartu yang ketiga aku punya desan. Desan muncul hadir. Jadi dari kartu ketiga ini, teman-teman, kalau aku lihat ya memang hal yang demikian gitu. Karena dari kartu pertama, kedua, hingga kartu ketiga ini semuanya menunjukkan adanya kabar baik, adanya kabar positif, ya kan? Dan desan ini menggambarkan seolah-olah memang kehidupan kamu di hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan kah, kebahagiaan kah, seperti banyak impian yang terwujud gitu loh, teman-teman. Harapan yang tercapai, ya. Dan kemudian aku punya Six of Swords.
6 pedang muncul hadir sebagai energi penutup. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman. Kartu yang menjelaskan tentang bagaimana perjuangan kamu selama ini. Ya, kalau dikatakan banyak tantangannya, banyak masalah, iya benar. Ya kan? Kamu sedang menghadapi ataupun selama ini memang menghadapi sebuah gelombang masalah yang cukup begitu besar. Dan pada akhirnya ketika kamu berhasil melewati gelombang masalah yang sangat begitu besar, teman-teman, ya kamu bakal sampai ke dermaga kesuksesan dan juga keberhasilan kamu. Jadi ini sebuah fakta yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupan teman-teman Aquarius dalam pekan ini ya. Ketika memang ada perjuangan, ada kerja keras, ikhtiar dan doa, teman-teman. Ya, bukan bagi kamu yang mungkin berharap ingin sukses, berharap ingin berhasil, tetapi ya kamu hanya rebahan di rumah. Ya kan? Nggak ada ikhtiar yang kamu lakukan selama ini. Selalu menyalahkan kegagalan yang kamu terima, kamu rasakan terhadap orang lain, teman-teman. Ya, mungkin iya benar, tetapi ya jangan jadikan itu sebagai alasan kamu, teman-teman, untuk tidak mau terus berjuang gitu ya. Karena aku yakin kok, yang bisa merubah kehidupan kamu ya hanya diri kamu sendiri, teman-teman. Dan aku yakin di balik perjuangan ini kamu nantinya, ya, ini yang akan kamu peroleh. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi keuangan, rezeki, ya, ataupun finansial ekonomi teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan rezeki teman-teman Aquarius dalam pekan ini? Aku punya 5 of Pentacles, 5 koin. Muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Oke. Nah, sebagai energi pembuka memang dapat aku akui, mohon maaf ya. Secara visualisasi mungkin di sini ada beberapa teman-teman Aquarius yang ya ekonominya lagi nggak stabil banget. Ya kan? Ekonomi kamu lagi kacau banget. Kemudian ditambah lagi dengan beberapa masalah yang juga cukup rumit. Ya, dari masalah kesehatan ini juga mempengaruhi masalah rezeki. Kemudian keuangan ya teman-teman, itu biasanya seperti itu sih. Ya kalau sakit-sakitan ya kan pasti otomatis pekerjaan terganggu dan membutuhkan biaya untuk berobat ya. Kemudian ketidakstabilan di dalam hubungan rumah tangga ya kan, ada konflik. Ini juga mempengaruhi rezeki dan banyak lain sebagainya teman-teman ya. Mungkin ada juga yang ditutup jalan kerezekiannya gitu ya. Oke, terlepas dari apapun masalahnya deh. Kita akan lihat dalam pekan ini teman-teman, apakah kamu berpotensi berpeluang. Keuangan kamu akan lebih baik ya teman-teman. Oke, wow, bagus. Nah, aku punya kartu koin di sini. Jadi dari kartu kedua ini, teman-teman, ada potensi peluang bahwasanya keuangan kamu akan kembali bangkit loh. Ada potensi peluang bahwasanya keuangan kamu akan kembali stabil. Ya, dan bahkan nggak menutup kemungkinan akan berlimpah, teman-teman. Iya kan? Oke. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Ten of Wands. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk terus berani untuk bangkit, teman-teman. Ya, bagaimana cara kamu untuk bisa keluar dari masalah itu? Ya sebenarnya hanya diri kamu yang bisa, ya kan? Hanya diri kamu yang bisa bangkit dan keluar dari zona-zona yang mungkin saat ini memang lagi nggak begitu stabil. Tetapi ketika kamu yakin terhadap kemampuan yang ada di dalam diri kamu, teman-teman, maka mudah-mudahan sih kamu bakal segera keluar dari zona ini gitu loh. Ya kan, dan perjuangan kamu di sini juga nanti nggak bakal sia-sia. Ya, kenapa gue katakan demikian teman-teman? Kita akan coba lihat dari energi berikutnya. Ada kartu pedang soalnya, ya. Jadi ini semacam pesan semesta sih, tetapi memang dari pesan semesta ini kamu wajib berjuang, wajib kerja keras teman-teman. Karena di balik apa yang akan kamu lakukan nanti, keberhasilan yang akan kamu peroleh. Jadi pesannya adalah ketika dalam fase yang cukup kritis sekalipun, ketika dalam fase yang sangat bermasalah sekalipun teman-teman, ya,
masih ada peluang kok untuk bisa memperbaiki segala sesuatunya. Dan itu tergantung dari diri masing-masing, teman-teman. Ya, ketika kamu terus mau berjuang, maka mudah-mudahan nih, ya, nantinya jalan keresakian kamu bakal meningkat berlimpah ruah. Kenapa? Aku punya the lovers. Oke, mungkin sebagai energi penutup deh, teman-teman. Ya kan? Ada indikasi tentang adanya potensi ikut campur tangan Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, maka akan fayakun. Disinilah nanti rezeki kamu akan berlimpah ruah, teman-teman. Ia akan kembali stabil paling tidak. Oke? Amin ya. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga. Ada Ace of Cups, wow. Ada Ace of Pentacles, dan aku punya Knight of Cups. Wow, bagus banget. Keberkahan, keberuntungan, rezeki yang lancar, berlimpah, ada sebuah komitmen. Ya, jadi dari ketiga kartu ini ya cukup menggambarkanlah tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Aquarius yang aku rasa memang saat ini selama ini mungkin juga dalam fase yang cukup stabil, lancar banget ya. Terutama bisa saja dalam pekan ini ataupun di bulan Juli ini teman-teman. Ya, akan begitu banyak hal-hal baik yang akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu nantinya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Knight of Wands, wow, ada Four of Wands, dan aku punya Three of Pentacles. Nah, melihat dari ketiga kartu ini ya teman-teman, ada perjuangan memang, ya kan? Hubungan asmara kamu ini bukanlah sesuatu hal yang mudah banget. Ketika kamu harus dihadapkan dengan berbagai masalah, godaan juga banyak, ya kan? Godaan itu tentu datangnya hadirnya pihak ketiga yang mencoba untuk mengganggu, ya kan? Tetapi pada akhirnya ya perjuangan di situ nggak bakal sia-sia. Kenapa? Karena ada 4 tongkat di sini. 4 tongkat ini artinya menggambarkan tentang bagaimana komitmen hubungan kamu ini akan berlanjut ke arah yang lebih serius lah teman-teman. Iya kan? Iya paling tidak hubungan kamu berpotensi akan langgeng. Dan semoga nih ketika cita-cita keinginan kamu agar hubungan kamu bisa ke jenjang yang lebih serius itu bisa terwujud pula. Ya, amin. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Nine of Cups, 9 cangkir. Kemudian aku punya King of Pentacles dan aku punya Ace of Wands. Wow. Ada kabar baik ya mengenai tentang kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang jomblo dan single ya. 2 hal kabar baik nih sekaligus teman-teman. Masalah ekonomi rezeki ini bagus untuk teman-teman Aquarius yang menjadi tulang punggung keluarga ya kan. Ada rezeki yang berlimpah ruah. Oke. Dan kemudian berbicara masalah jodoh dan pasangan hidup, ya ada sebuah indikasi potensi bahwasanya kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin kehidupannya mapan, ya kan? Kebijaksanaan, dewasa, dan berkomitmen teman-teman. Ya mungkin ini sebuah momen yang selama ini kamu nanti gitu ya. Pada akhirnya ya kamu akan mencapai, ya kamu akan memperoleh apa yang selama ini kamu harapkan ya. 2 hal baik tentunya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya 7 jangkir, ada Fake of Swords, dan aku punya Nine of Pentacles. Nah, mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang ya teman-teman, lagi dan lagi sih energinya positifnya, nggak tahu sih untuk masalah kehidupan asmara lebih cenderung positif ya. Tapi untuk masalah kehidupan sosial memang harus penuh dengan perjuangan baru bisa mencapai kebahagiaan ya. Bukan berarti sih kamu nggak berjuang juga di sini, tetapi ya itu tadi teman-teman. Mungkin memang lebih cepat gitu ya kan, lebih positifnya di dalam kehidupan asmara. Oke, rumah tangga semuanya baik. Jadi mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, mungkin inilah sebuah awal kebaikan, mungkin inilah sebuah awal kebahagiaan yang akan kamu peroleh. Ya, seseorang yang bakal berkomitmen,
seseorang yang memang selama ini tuh berharap banget tuh teman-teman, ya kan? Mungkin dia bisa menjadi yang terbaik untuk kamu dan kemudian sebaliknya. Jadi memang balance banget energinya, teman-teman, positif banget gitu ya. Semoga menjadi awal yang baik ya ke depannya, teman-teman. Oke, next. Poin terakhir 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Aku punya tanggal 14, tanggal 4, 18, tanggal 8, 16, tanggal 2, 23, 25, 21, 22, 12, dan 20. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.